Wujudkan impian. Alfra Andra Dewangga siap tempur di Prancis bersama Timnas U23 Indonesia. Apa kabar terbaru Elkan Bagot dan Justin Hubner? Sorotan hangat AFC supporter Timnas U23 Indonesia raih apresiasi tertinggi di Piala Asia U23. Inilah rahasianya. Wow! Roberto Mancini ungkap 4 bintang Timnas U23 Indonesia yang bikin Liga Italia terpukau. Berikut ini penjelasannya. Aksi gemilang PSSI. Erick Thohir berjuang mati-matian untuk bawa laga pahlawan Timnas U23 Indonesia ke layar TV nasional. Terjawab, mantan pelatih Malaysia ramalkan kejutan besar, Timnas U23 Indonesia membuktikan prediksi sejak 2013. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Wujudkan impian. Alfra Andra Dewangga siap tempur di Prancis bersama Timnas U23 Indonesia. Apa kabar terbaru Elkan Bagot dan Justin Hubner? Bergelora dukung impian. Alfra Andra Dewangga siap melaju bersama Timnas U23 Indonesia ke Prancis. Ada kabar menggembirakan untuk Elkan Bagot dan Justin Hubner. Semangat juang tak kenal lelah membara dalam hati para pemain Timnas U23 Indonesia. Alfra Andra Dewangga dengan semangat yang berkobar-kobar dipastikan akan menyertai tim dalam pertempuran besar melawan Guinea pada 9 Mei mendatang dalam laga playoff Olimpiade 2024. Inilah saat-saat penentuan, momen yang akan menentukan takdir menuju panggung Olimpiade tahun ini. Berita hangat pun mengalir dari berbagai penjuru. Shin Tae-yong, sang pelatih penuh kebijaksanaan, telah memanggil beberapa kekuatan baru untuk menyemarakan skuad. Tidak hanya Dewangga yang siap melanjutkan perjuangan, Elkan Bagot juga mengisyaratkan kehadiran yang membangkitkan semangat. Melalui usaha gigih dari Arya Sinulinga, anggota ex-co PSSI yang tak kenal lelah, upaya untuk memastikan kehadiran Elkan Bagot semakin mendekati kenyataan. Demikian pula dengan Justin Hubner, yang kini berada di Jepang, diharapkan akan segera bergabung dalam misi besar ke Paris. Takdir Elkan pun masih memancarkan cahaya harapan, pasalnya meski kompetisi sedang libur, pintu masih terbuka lebar mengingat Ipswich Town baru saja meraih promosi. Untuk Elkan dan Hubner, terus kami usahakan, tegas Arya Sinulinga dengan tekad yang membara. Sementara itu Dewangga, pahlawan dari PSIS Semarang, bersiap-siap mengepakkan sayapnya menuju Prancis. Dengan penuh semangat, ia siap mengisi celah yang ditinggalkan oleh para rekan setimnya, Rizky Ridho dan Justin Hubner. Perlunya penyegaran menjadi semakin jelas mengingat kelelahan yang melanda tim selama perjalanan panjang di Piala Asia U23 2024. Tak perlu ragu, Dewangga pasti akan berangkat ke Prancis, kata Arya dengan keyakinan yang membara. Rencana perjalanan pun telah digariskan dengan jelas, tim akan dibagi dalam 2 kloter untuk meluncurkan serangan ke Prancis. Dengan semangat yang membara, mereka siap melangkah maju. Hari ini kloter terakhir akan terbang menuju tujuan untuk memperkuat barisan dalam persiapan menghadapi Guinea. Dengan harapan yang membara dan semangat juang yang menggebu-gebu, Timnas U23 Indonesia tak kenal lelah dalam mengejar impian menuju panggung Olimpiade. Ayo, dukung mereka dalam perjalanan besar ini. Sorotan hangat AFC supporter Timnas U23 Indonesia raih apresiasi tertinggi di Piala Asia U23. Inilah rahasianya. Bersinar di bawah sorotan. Supporter Timnas U23 Indonesia mendapat pengakuan tinggi di Piala Asia U23 2024, membuat semua terpukau. Supporter setia Timnas U23 Indonesia telah menciptakan atmosfer yang begitu magis, membuahkan suasana seperti bermain di kandang sendiri bagi Garuda Muda. Sepanjang gelaran Piala Asia U23 2024, kehadiran para supporter Indonesia menjadi yang paling mencolok di antara yang lain.
Meskipun pada laga awal melawan Qatar, kehadiran supporter timnas Indonesia sedikit tereduksi karena harus bersaing dengan pendukung tuan rumah, namun setelah itu, Lautan Merah Putih selalu mendominasi tribun. Konfederasi Sepak Bola Asia dengan tulus memberikan apresiasi atas perhatian yang luar biasa terhadap ajang Piala Asia U2030 2024. Hampir setiap pertandingan diwarnai oleh ribuan supporter yang antusias, sebuah fenomena menarik mengingat turnamen ini adalah ajang bagi pemain muda. Dalam rilis resminya, AFC mencatat bahwa semua tim memiliki basis penggemar yang luar biasa, tetapi kehadiran supporter Indonesia menjadi sorotan utama. Kehadiran mereka memberikan dampak positif yang luar biasa bagi semangat para pemain yang berjuang di lapangan hijau. Apalagi Garuda Muda berhasil menunjukkan performa yang luar biasa dengan berhasil menembus perburuan juara ketiga di turnamen ini. Meskipun merupakan tim debutan dengan rata-rata usia kedua termuda, namun semangat dari supporter Indonesia menjadi pendorong utama bagi kesuksesan mereka. Supporter Indonesia sepanjang turnamen ini menunjukkan semangat yang luar biasa, ungkap AFC. Saat tim Asia Tenggara hampir mencapai tiket Olimpiade pada debutnya di Piala Asia U2030 2024, mereka mendapat dukungan tak terkalahkan dari supporter setia mereka. Namun dalam laga penentuan nasib play-off Olimpiade 2024 melawan Guinea, tantangan bagi perjuangan Indonesia menjadi lebih besar. Pertandingan tersebut digelar tertutup tanpa kehadiran penonton langsung. Namun supporter Garuda Muda tetap memberikan dukungan dengan penuh semangat meskipun hanya melalui layar kaca. Semangat ini menjadi cerminan nyata dari solidaritas dan dukungan tak tergoyahkan bagi timnas Indonesia yang tidak hanya dihargai oleh AFC, tetapi juga oleh seluruh dunia sepak bola. Wow! Roberto Mancini ungkap 4 bintang timnas U23 Indonesia yang bikin Liga Italia terpukau. Berikut ini penjelasannya. Dibanggakan oleh Roberto Mancini, 4 pemain timnas U23 Indonesia disebut layak bermain di Liga Italia. Tak ada yang bisa menandingi kebanggaan ketika salah satu legenda sepak bola seperti Roberto Mancini memberikan pujian atas talenta-talenta muda Indonesia. Dalam momen diskusi yang sangat berkesan, Hamdan Hamedan, tenaga ahli Kemenpora yang berperan aktif dalam menggali potensi pemain keturunan untuk timnas Indonesia, berbagi kisah inspiratifnya. Pada suatu kesempatan di Qatar, Hamdan Hamedan tidak hanya menyaksikan pertandingan sengit antara timnas U23 Indonesia melawan Irak, tetapi juga mendapat kesempatan langka bertemu langsung dengan Roberto Mancini. Alhamdulillah, saya berkesempatan untuk berdiskusi dengan Mr. Roberto Mancini dan Mr. Fausto Salzano selama 90 menit pertandingan, tulis Hamdan Hamedan dengan bangga di akun Instagram pribadinya. Dalam perbincangan yang menginspirasi itu, Mancini dengan tajam mengidentifikasi 4 pemain berbakat yang layak disebut sebagai harapan besar Garuda Muda. Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Nathan Juaon. Keempatnya adalah sosok-sosok krusial dalam skuad timnas Indonesia. Meskipun masih berusia muda, mereka telah membuktikan kualitasnya dengan mendapatkan caps di level timnas senior. Tak hanya itu, kebanggaan semakin melonjak ketika diketahui bahwa Marcelino, Ivar, dan Nathan saat ini membela klub-klub di Eropa, sementara Hubner sedang menjalani masa peminjaman di Cerezo Osaka. Hamdan Hamedan pun dengan penuh kebanggaan menanyakan tentang potensi keempat pemain ini untuk berlaga di Liga Italia, bahkan di kasta kedua Serie B. Mancini dengan bijaksana dan optimisme menjawab dengan keyakinan bahwa peluang tersebut sangat mungkin terjadi. Hal ini tentu menjadi inspirasi bagi para pemain muda Indonesia untuk terus berkembang dan memanfaatkan peluang yang ada dengan sebaik-baiknya. Sungguh momen yang membanggakan dan membuktikan bahwa talenta-talenta Indonesia tidak hanya diakui di tanah air, tetapi juga di mata dunia sepak bola internasional. Aksi gemilang PSSI. Erick Thohir berjuang mati-matian untuk bawa laga pahlawan timnas U23 Indonesia ke layar TV nasional. Kabar terbaru,
PSSI melangkah ke depan untuk mengamankan penayangan langsung laga epik Timnas U23 Indonesia versus Guinea di TV nasional dalam sebuah gerakan heroik yang menunjukkan semangat perjuangan yang tak kenal lelah. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengambil langkah besar dengan membentuk tim lobi untuk meraih dukungan FIFA agar pertandingan gugur melawan Guinea bisa disaksikan secara langsung di layar TV nasional. Berita ini tidak hanya menjadi sorotan, tetapi juga mencetuskan gelombang harapan di kalangan masyarakat Indonesia. Pengumuman ini disampaikan dengan penuh semangat oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, yang dengan tegas menyatakan bahwa Erick Thohir telah mengambil inisiatif dalam upaya membawa momen penting ini ke rumah-rumah masyarakat. Langkah ini diambil sebagai bagian dari keyakinan PSSI bahwa pertandingan tersebut yang akan menjadi babak penentuan untuk tiket Olimpiade 2024 haruslah bisa dinikmati dengan mudah oleh seluruh rakyat Indonesia. Saatnya untuk mengenangkan momen penting ini, pertandingan Timnas U23 Indonesia melawan Guinea akan dilangsungkan pada babak play-off Olimpiade 2024 di Paris, Prancis pada Kamis 9 Mei. Namun kabar sedih datang dari FIFA yang telah mengumumkan bahwa pertandingan tersebut akan digelar tertutup tanpa penonton dengan akses melalui aplikasi FIFA Plus. Tantangan besar terletak pada akses masyarakat Indonesia untuk menyaksikan pertandingan ini, mengingat langkah-langkah yang harus diambil seperti penggunaan VPN untuk mengakses FIFA Plus. Namun, PSSI tidak gentar dalam menghadapi tantangan ini. Mereka telah memulai perjuangan mereka untuk membawa pertandingan tersebut ke layar TV nasional. Sehingga setiap langkah pemain Timnas U23 Indonesia dalam mengejar mimpi Olimpiade dapat disaksikan dengan bangga oleh setiap individu di negeri ini. Dalam upaya ini, Arya Sinulinga dengan penuh semangat mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berdoa dan mendukung usaha Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ini bukan hanya tentang sepak bola, ini tentang bangga menjadi saksi sejarah ketika Timnas U23 Indonesia berjuang keras untuk mempersembahkan kehormatan bagi negeri ini. Bersiaplah untuk menyaksikan momen epik ini bersama-sama. Terjawab. Mantan pelatih Malaysia ramalkan kejutan besar, Timnas U23 Indonesia membuktikan prediksi sejak 2013. Sensasi terungkap. Prediksi mengejutkan dari mantan pelatih Malaysia, Timnas U23 Indonesia, ternyata berkilau sejak 2013. Dalam kejutan besar bagi dunia sepak bola regional, mantan pelatih Timnas U23 Malaysia, Ong Kim Swee, dengan penuh kekaguman menyatakan bahwa Timnas U23 Indonesia telah menempuh jalur yang tepat dan gemilang. Keberhasilan Garuda Muda dalam menembus hingga perebutan juara ketiga di Piala Asia U23 serta misi mereka untuk merebut tiket terakhir menuju Olimpiade 2024 memang telah menciptakan sensasi luar biasa. Ong Kim Swee mengungkapkan bahwa dirinya telah meramalkan perkembangan pesat tim muda di Asia, termasuk Indonesia, sejak tahun 2013. Indonesia dan Thailand menurutnya merupakan contoh nyata bagaimana talenta-talenta muda mereka telah menjadi tulang punggung utama bagi timnas masing-masing. Saya sudah memperingatkan bahwa kita harus waspada bukan hanya terhadap Indonesia dan Thailand, tetapi juga tim-tim seperti Kamboja dan Laos yang semakin membaik, ujarnya dengan tegas. Menurut Ong Kim Swee, salah satu faktor yang mendorong kemajuan pesat sepak bola Indonesia adalah keberadaan pemain keturunan yang telah mengasah kemampuan mereka di Eropa. Kecepatan adaptasi mereka serta pengalaman bermain di liga-liga kompetitif Eropa telah menjadi kunci sukses bagi Garuda Muda dalam menunjukkan keunggulan mereka di level Asia. Namun di sisi lain, Malaysia menghadapi tantangan tersendiri. Pemain keturunan yang berada dalam skuad Harimau Malaya mayoritas bermain di Liga Malaysia yang berdampak pada kurangnya pengalaman internasional mereka. Kita hanya memiliki sedikit pemain keturunan yang bermain di luar negeri, dan itu mempengaruhi kualitas timnas kita, tambahnya dengan kecemasan. Sekali lagi, prediksi Ong Kim Swee telah membawa kejutan besar bagi pecinta sepak bola, sementara timnas U23 Indonesia semakin menunjukkan taringnya di kancah internasional. Apakah ini awal dari era kejayaan baru bagi sepak bola Indonesia? Waktunya untuk menunggu dan melihat.
Striker muda timnas U20 Indonesia bergegas menarik perhatian Shin Tae-yong, ini rahasianya. Terkuak, striker muda timnas U20 Indonesia memikat hati Shin Tae-yong, apa yang dilakukannya? Dalam sebuah sensasi mendebarkan, striker berbakat dari timnas U20 Indonesia, Arkan Kaka, kini menjadi pusat perhatian pelatih terkemuka, Shin Tae-yong. Dengan hati yang penuh semangat, Arkan Kaka mengungkapkan ambisinya untuk menyentuh langit dengan berlaga di skuad utama timnas Indonesia. Dalam upayanya merebut posisi di timnas Indonesia, Arkan Kaka siap menantang beberapa penyerang terbaik yang telah mendapat kepercayaan dari Shin Tae-yong seperti Ramadan Sananta, Rafael Struijk, dan Hoki Caraka. Semoga, ucapnya dengan harapan yang membara. Saya juga bermimpi untuk bermain di timnas senior. Saya yakin semua pemain di Indonesia punya impian yang sama, tambahnya dengan penuh keyakinan. Untuk mencapai cita-citanya tersebut, Arkan Kaka berjanji akan terus mengasah kemampuannya dan bekerja keras untuk membuktikan nilai dirinya di lapangan. Dengan fokus dan semangat yang tak kenal lelah, dia tengah menjalani pemusatan latihan bersama timnas U20 Indonesia yang dipimpin oleh pelatih terkemuka, Indra Syafri. Dalam latihan tersebut, dia bersama 37 pemain lainnya dengan penuh semangat dan determinasi yang tinggi. Arkan Kaka tidak hanya memiliki tekad yang kuat, tetapi juga pengalaman berharga di pentas Liga 1 musim ini bersama klubnya, Persis Solo. Pengalaman ini diharapkan akan menjadi bekal berharga saat dia bergabung dengan timnas U20 Indonesia. Dengan hati yang penuh kebahagiaan dan semangat yang membara, dia bertekad untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik untuk skuad Garuda Nusantara. Kisah menarik Arkan Kaka ini menjadi bukti bahwa bakat-bakat muda Indonesia tidak hanya menjadi harapan, tetapi juga kenyataan yang menginspirasi. Apakah Arkan Kaka akan menjadi bintang baru timnas Indonesia? Kita tunggu dan saksikan bersama. Komitmen Maarten Paes tak diragukan lagi, ingin letakkan timnas Indonesia di peta sepak bola dunia. Pemain naturalisasi Maarten Paes menunjukkan komitmennya dalam menyeimbangkan tugasnya di FC Dallas dengan petualangannya di timnas Indonesia akan menjadi tantangan baru baginya. Maarten Paes telah sah menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani sumpah di kantor wilayah Kanwil, Kemenkumham Jakarta pada Selasa kemarin. Setelah sah menjadi WNI, peluang Maarten Paes terbuka untuk membela timnas Indonesia. Ia telah kembali ke FC Dallas setelah menerima paspor Indonesia. Perjalanan dari Dallas ke Jakarta membutuhkan total 19 jam terbang. Sehari kemudian ia melakukan perjalanan pulang ke Dallas. Menyeimbangkan tanggung jawab di FC Dallas dengan timnas Indonesia akan menjadi tantangan baru bagi Maarten Paes. Akan tetapi ia mempersiapkan hal itu dengan memperkerjakan pelatih tidur untuk membantu pemulihannya. Saya selalu mencari detail kecil untuk menjadi lebih baik dan menurut saya tidur adalah salah satu hal terpenting dalam hidup. Saya tahu ini akan menjadi sebuah tantangan, kata Maarten Paes, dilansir dari laman FC Dallas. Kalau mau berpasangan bermain untuk FC Dallas dengan terbang mudik ke Indonesia, saya tahu itu butuh kedisiplinan yang tinggi dan perlu banyak persiapan sebelum berangkat, ujarnya. Maarten Paes pun antusias dengan kesempatan bersama timnas Indonesia. Ia mengungkapkan tujuannya, yakni meletakkan Indonesia di peta sepak bola. Yang ingin saya capai adalah menempatkan Indonesia di peta sepak bola, kata Maarten Paes. Ini adalah negara yang sangat besar dengan 300 juta penduduk dan olahraga nomor satu mereka adalah sepak bola. Jika melihat besarnya dukungan yang mereka dapatkan, potensi yang ada tinggal saatnya untuk mewujudkan potensi tersebut. Dan di luar lapangan, saya juga ingin menjadi pemimpin dengan memberi contoh dan memberikan pengaruh yang besar di sana. Saya masih harus melihat cara apa yang bisa kami lakukan. Tapi ya, yang pasti saya punya rencana besar, ujarnya. Breaking news, pemain muda Feyenoord Rotterdam siap mengguncang timnas Indonesia. Bisakah dia jadi rival baru Marcelino Ferdinand? Berita heboh pemain muda Feyenoord Rotterdam beri isyarat ingin bergabung dengan timnas Indonesia, pesaing Marcelino Ferdinand ditemukan.
Seorang pemain muda bernama Delano van der Heijden dari tim Feyenoord Rotterdam U21 telah memberikan petunjuk bahwa dia ingin bergabung dengan timnas Indonesia. Hal ini menjadi berita menarik karena timnas Indonesia saat ini membutuhkan tambahan pemain di posisi gelandang, terutama untuk bersaing dengan pemain andal seperti Marcelino Ferdinand. Nama Delano van der Heijden mungkin sudah dikenal oleh penggemar sepak bola Indonesia sebelumnya. Dia pernah disebut-sebut akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 edisi 2023. Meskipun demikian, usaha tersebut tidak terlaksana karena beberapa alasan. Namun baru-baru ini Delano van der Heijden memberikan petunjuk bahwa dia siap bergabung dengan skuad Garuda. Hal ini terungkap dari unggahan akun media sosial Half Blowout Indonesia yang membagikan profilnya dengan seragam timnas Indonesia dan Feyenoord Rotterdam. Bahkan akun tersebut meminta kepada anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, untuk memproses naturalisasi Delano van der Heijden. Keputusan Delano van der Heijden ini mengejutkan banyak pihak. Sejak dipromosikan ke tim Feyenoord Rotterdam U21 pada usia 18 tahun, dia telah menunjukkan performa yang mengesankan dengan mencetak banyak gol dan memberikan assist. Dengan catatan prestasi yang bagus, kemungkinan besar PSSI akan segera mendekati Delano van der Heijden untuk memperkuat timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2024. Akan menjadi sebuah perubahan besar bagi timnas Indonesia jika Delano van der Heijden resmi bergabung. Sensasi terbaru, Indra Syafri beri lampu hijau klub Liga 1, Timnas U20 Indonesia ditolak pemain berbintang. Simak ulasan berikut ini agar tidak salah paham. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, mengatur kesepakatan khusus dengan klub Liga 1 yang melaju ke Championship Series. Pelatih terkenal Indra Syafri telah memanggil 37 pemain untuk bergabung dalam pemusatan latihan Timnas U20 Indonesia dari 28 April hingga 31 Mei 2024. Namun, pada Jumat 3 Mei masih ada beberapa pemain yang belum bergabung karena masih diperbolehkan oleh klub mereka. Hal ini terutama berlaku untuk pemain yang klubnya berhasil lolos ke Championship Series Liga 1 seperti Kadek Arel dari Bali United dan Rizky Afrisal dari Madura United. Meskipun pemain tersebut memiliki potensi besar untuk bergabung dengan timnas, Indra Syafri memutuskan untuk memberikan izin kepada mereka untuk tetap membela klub mereka terlebih dahulu. Championship Series Liga 1 dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 14 hingga 31 Mei mendatang dan kehadiran pemain di klub mereka dianggap penting. Indra Syafri juga memberikan pujian terhadap kondisi fisik para pemain yang dianggapnya cukup memuaskan. Dia menyatakan bahwa setelah melakukan tes, para pemain terbukti cukup terjaga baik di klub maupun di rumah mereka. Meskipun begitu, ia juga menyadari bahwa ada beberapa aspek taktis yang perlu ditingkatkan dan waktu latihan ke depan akan dimanfaatkan untuk hal tersebut. Beberapa klub seperti Bali United telah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa pemain mereka yang masih dibutuhkan dalam kompetisi klub tidak dapat bergabung dengan TC Timnas U20 Indonesia. Meskipun begitu, untuk pemain lain seperti Wayan Artawiguna, Bali United bersedia melepaskannya untuk bergabung dengan Timnas U20 Indonesia. Kesepakatan khusus antara Indra Syafri dan klub Liga 1 ini menjadi sorotan baru dalam persiapan Timnas U20 Indonesia. Bagaimana perkembangan selanjutnya? Kita tunggu saja.